instan-instan saja. Tetapi harus kita sadari saudara, yang dikatakan instan ya tidak akan bertahan lama di dalam hidup kita. Sasaran dari jalan menuju hidup adalah pujian dan penyembahan. Itu adalah janji yang abadi. Itu adalah tanda yang abadi yang turun-temurun telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan itu adalah tanda yang abadi. Ya, seharusnya malam hari ini saya sampaikan tentang api yang menghanguskan ketika kita mencari Tuhan salah. Apa yang api itu? Bagaimana sampai harus ada api itu? Itu umpannya dari kita juga. Kita yang menjadikan umpan sehingga api itu datang. Oleh karena apa? Kita salah di dalam mencari Tuhan. Ya, karena itu kita langsung saja lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-55 yang seharusnya lanjutan dari tadi malam itu, yaitu ayatnya yang ke-6. Tetapi kita akan langsung lompat pada ayatnya yang ke-12, ayatnya yang mulai dari ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Firman Allah berkata seperti ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melakukan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Tanda abadi yang tidak akan lenyap, karena dia ada sejak dahulu kala sampai saat ini dan akan ada terus selama-lamanya, yaitu minyak dan anggur. Berbicara tentang pujian dan penyembahan, sehingga di dalam kitab Wahyu dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Kalau macam roti akan diangkat. Kenapa? Karena roti itu kembali kepada wujud aslinya. Karena roti atau makanan itu atau padang rumput itu adalah Yesus itu sendiri, sehingga dia kembali kepada asalnya, yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang menjadi pokok pertemuan kita, menjadi sumber perhimpunan kita, selalu datang kepada Tuhan. Nah, di sini saudaraku dijelas dikatakan oleh firman Allah bahwa ayatnya yang terakhir itu sebagai tanda yang abadi yang tidak akan lenyap. Apa itu saudara? Yaitu ketika kita merasakan sukacita, kita diibaratkan seperti pohon-pohon yang bertepuk tangan. Dan memang kita ini adalah pohon-pohon itu. Sehingga Yesus berkata, akulah pokok dan kamu adalah ranting-rantingnya. Sebab kita lihat ibarat seperti pohon. Apakah dia berbuah atau tidak berbuah? Saudara, kita biasa kenal dari daunnya. Kita juga biasa kenal dari buahnya. Sehingga tapi kita akan katakan bahwa itu umpamanya buah mangga. Umpamanya kita lihat pohon mangga, kita lihat dari daunnya dulu. Karena kenapa? Daunnya itu yang selalu digoyang-goyang oleh angin. Ketika saat dia tidak berbuah, kita tetap tahu itu adalah pohon mangga. Demikian juga di dalam pujian dan penyembahan, di dalam pengiringan kita, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita ini hanyalah daun, kita ini hanyalah buah, saudara. Tetapi harus dikenal pokoknya, pohonnya dari siapa. Pohon kita adalah Yesus Kristus. Jadi dalam setiap kita melakukan sesuatu aktivitas, kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar pelayanan kita, kita keluar, kita melayani di luar, harus selalu yang terjadi yaitu yang dikenal adalah pohonnya, bukan daunnya, bukan buahnya. Untuk kita orang yang percaya harus dikenal dari buahnya. Buah yang seperti apa? Yaitu buah yang baik, buah yang tidak
busuk, buah yang baik, yang sedap, yang enak untuk dimakan buahnya. Sehingga di dalam Taman Eden ada 3 macam pohon. Yang pertama, pohon yang baik, yang enak dan sedap dimakan buahnya. Yang kedua, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan yang ketiga adalah pohon kehidupan. Semua itu ada tujuan-tujuan dari kebenaran firman Allah dituliskan, saudara. Nah, sekarang ini apa yang hilang dari diri kita? Apa yang hilang dari gereja kita? Kemarin malam saya melihat tidak semua di antara kita yang dicamah oleh Roh Kudus. Itu sangat penting. Kenapa? Sampai tidak semua kita dicamah oleh Roh Kudus. Mungkin kita pernah mengecap hal-hal karunia sorgawi telah hilang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita hanya menerimanya dalam keadaan sesaat. Kita hanya menerimanya secara instan saja. Atau mungkin kita belum mengerti, kita belum tahu apa yang disebut memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga ketika saya menumpangkan tangan berdoa, khususnya bagi anak-anak muda, beberapa mereka di antara mereka sepertinya belum ada dijamahan Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan mereka. Kenapa, saudara? Mereka inilah kalau tidak berusaha mencari hadirat Allah, mencari datang kepada Tuhan dengan dasar-dasar pujian dan penyembahan yang sungguh di hadapan Allah, maka mereka itu yang akan menjadi dihanguskan oleh api yang ditulis di dalam Amos 5 ayatnya yang ke-6. Aku akan datang sebagai api untuk menghanguskan. Kenapa? Karena ada umpan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-64. Di sana dijelaskan bahwa ada umpan api sehingga api itu datang. Api itu apa? Sebentar kita akan sampai ke sana. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa sebagai tanda yang abadi yang tidak akan lenyap, itulah pujian dan penyembahan. Sehingga sangat penting untuk pujian dan penyembahan. Kenapa, saudara? Ya, seringkali kita di dalam doa, kita sampaikan doa. Ada orang yang menyampaikan doa syukur. Ada juga yang menyampaikan doa permohonan. Hanya 2 ini bentuk doa yang saya tahu, saudara, yaitu doa syukur dan doa permohonan. Ya, syukur itu di dalam doa dia bermazmur, dia memuji memuliakan nama Tuhan, dia mengagungkan nama Tuhan, dia menyembah Tuhan, dan itu yang disebut kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi di dalam permohonan, saudara, itu yang dicari oleh bangsa-bangsa. Apa yang dimohonkan? Supaya kita hidup diberkati, supaya kita sehat kuat, supaya kita menikmati kasih Tuhan di dalam hidup ini. Tujuannya adalah untuk kita. Itu doa permohonan, tujuannya kebaikannya untuk kita, untuk diri kita, ya. Tetapi kalau pujian, kalau doa syukur, saudara, itu adalah tujuannya hanya untuk Allah, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu harus lebih banyak. Sehingga macam saya, kalau saya selalu berdoa, pada umumnya saya naikkan doa syukur di hadapan Tuhan. Ya, baik itu dalam puji-pujian, dalam penyembahan saya, atau di saat saya berdoa kepada Tuhan. Paling banyak saya sampaikan. Karena apa? Betul-betul saya ingin supaya dipersiapkan oleh Tuhan menjadi seorang prajurit yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang tidak memusingkan tentang kehidupan saya, tentang keadaan saya seperti apa. Saya akan berusaha untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu saya percaya ketika saya telah menemukan kerajaan Allah dan kebenaran itu, maka Tuhan pasti akan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan, saudara. Karena apa? Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu mengetahui isi hati kita. Ya, sehingga dia berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 di sana, ketika kamu berdoa sampaikanlah begini. Ya, tidak usah terlalu bertele-tele kamu sampaikan doa. Ya, kalau bertalu-talu kita selalu sampaikan doa yang itu juga. Kita ulang lagi, itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Itu adalah wujud sebuah permintaan. Karena kalau kita tidak meminta juga kepada Tuhan, saudara kekasih Tuhan, ya, bukannya Tuhan lupa. Bukannya kita hanya sekedar mengingatkan Tuhan, tetapi kita mengingat, saudara, yaitu bagaimana kasih Tuhan yang telah memberikan berkatnya dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Sebab kalau kita, saudara yang disini Tuhan, akan bertahan tetap di dalam bahwa kita meminta kepada Tuhan dulu ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah yang meminta kita supaya kita bisa bertobat di hadapan Tuhan, yaitu orang lain yang selalu mendoakan saya dan saudara. Ya, ketika mereka mendoakan kepada kita, saudara, ya, di saat itu kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa ternyata ada orang yang mendoakan. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita tahu, kita sadar. Karena apa? Kita juga mendoakan mereka. Kita akan mendoakan orang lain. Oh, ternyata sampai saya bisa diselamatkan, sampai saya bisa ditarik oleh Tuhan, oleh kasih-Nya, ternyata ada orang yang mendoakan. Karena kita sudah hidup di dalamnya. Bagaimana kita mendoakan orang lain? Nah, kenapa sampai pujian dan penyembahan adalah merupakan sebuah tanda yang ajaib, saudara? Kita lihat 1 Tawarik 29 ayat yang ke-10. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-10.
Ini tentang doa Hizkia. Daud ya. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-10. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah ini saudara, di sana jelas firman Allah berkata bahwa terpujilah Allah Bapa kami Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Inilah yang disebut sebagai tanda abadi. Sehingga saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya baru posting kemarin malam saudara tentang bagaimana ada hadirat Tuhan bekerja. Ada orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi ingat yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, jangan cuma kita hanya seperti daun tidak memiliki buah. Maksudnya ketika di dalam gereja kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan luar biasa, sampai kita melompat-lompat, menari-nari, bersorak demi nama untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setelah kita di luar, kita tidak memberi buah yang baik, yang akan dikecap oleh orang lain, yang akan dinikmati oleh orang lain. Itu yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan tidak berkenan. Sehingga di dalam pembacaan kita yang tidak kita sempat baca tadi, di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Pada saat apa dia berkenan ditemui? Yaitu sebenarnya bukan Allah yang seharusnya berkenan saudaraku, tetapi kita yang harus membuat dia berkenan untuk kita temui. Kitalah manusia yang seharusnya yang harus membuat bagaimana supaya Allah berkenan terhadap pujian penyembahan kita ketika kita datang mencari dia. Karena sia-sia kita mau meminta karunia-karunia seperti ini kalau kita tidak berusaha dulu untuk berkenan di hadapan Tuhan, bahwa dia haruslah dipuji dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu adalah sebuah ketentuan dan keharusan yang harus kita lakukan di dalam hidup ini ya. Sehingga saudara kasih Tuhan, saya baru sangat terinspirasi ketika saya bergabung ya. Saya merasakan bagaimana hidup bersama dengan orang-orang GBI ya. Kenapa saudara? Masih ada ciri khas Pantekosta mula-mula di dalamnya. Masih ada ciri khas GPDI mula-mula. Karena yang pertama berdiri Gereja Pantekosta saudara, yaitu organisasi kami Gereja Pantekosta Indonesia. Tetapi ini yang sudah mulai hilang, yaitu pujian penyembahan saudara, mengagungkan nama Tuhan. Itu yang disebut dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kebenarannya? Di sana di kerajaan Allah hanya satu yang kita buat, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran berbicara Yesus. Bagaimana supaya kita memuji menyembah dia di dalam Yesus, yaitu di dalam juga roh dan kebenaran itu. Kita menyembah kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi baru habis berargumen dengan salah seorang tokoh, sekalipun dia bukan pendeta, sampai dia sudah mengancam saya untuk bawa saya ke ranah hukum. Saya bilang dari tanggal pertama diadakannya pelarangan, himbauan bukan pelarangan, untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Sudah dari saat itulah saya siap untuk menerima apapun yang akan terjadi dalam diri saya. Sampai dia katakan, Bapak, karena saya ambil foto tentang orang yang beribadah saat ada duka ya. Saya bilang, kok bisa ini? Di saat duka orang beribadah seperti biasa ya, rapat-rapat, tidak jaga jarak. Mereka melanggar aturan pemerintah. Tetapi untuk beribadah mereka harus pegang teguh aturan pemerintah. Tetapi di saat orang yang meninggal, hati-hati saya katakan bahwa firman Allah berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Kenapa sudah terjadi di hari-hari terakhir ini? Kenapa di saat ada duka? Saudara lihat sendiri, mungkin saudara pergi melayat ada duka beberapa waktu yang lalu. Di sana saudara dia kalah orang saat ibadah. Bukan hanya 1-2 jam di situ duduk berdekatan, sudah tidak jaga jarak. Itu melanggar aturan pemerintah ya. Saudara kasih Tuhan, sementara ibadah disepelekan, ibadah tidak dilakukan. Demi untuk itu, haleluya. Sampai dikatakan begini, karena saya mengambil yang diupload orang, kemudian saya upload kembali untuk mempertahankan argumen saya ya. Itu yang disampaikan Ibu Dina tadi.
untuk mempertahankan argumen saya. Saya bilang saya melayani Tuhan tidak pakai argumen, karena saya ini orang bodoh, orang tidak sekolah. Itulah sebabnya ketika saya sampaikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang 1 ayat yang ke-21, orang Allah akan berkenan menyelamatkan orang yang percaya kepada kebodohan pemberita Injil. Karena memang saya bodoh, saya tidak punya sekolah, sehingga saya bisa salah di dalam berkata-kata, pasti. Tetapi yang saya katakan salah itu belum tentu itu menyesatkan, ya, belum tentu menyesatkan. Seperti beberapa waktu yang lalu, saudara, saya katakan isi kotak pendamaian itu adalah tongkat Musa. Tetapi saudaraku, kalau saya bilang itu tongkat gembala, saya bilang itu tongkat Harno atau tongkat siapa, mungkin secara kenyataan kita salah. Tetapi berbicara untuk tujuan apa itu tongkat, saudara, saya rasa tidak salah, karena itu sama. Ya, tetap memang pemandangan kita salah, karena memang kenyataannya ditulis bahwa tongkat Harun yang berbunga. Ya, saya mungkin salah sebut. Tetapi itu tidak menyesatkan kita. Ya, tetapi ketika apa yang saya sampaikan itu masuk di dalam hati saudara, benar-benar sangat menyentuh hati saudara, itu sangat wajar. Karena apa? Yang berkata-kata di dalam diri saya bukan saya sendiri, tetapi Allah oleh karena kasihnya kepada kita bersama. Ya, dia sampaikan sehingga firman Allah berkata, Allah akan berkenan menyelamatkan orang yang percaya kepada kebodohan orang pemberita Injil. Haleluya. Di dalam segi lain memang kita bodoh, tetapi Tuhan memakai kita untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Ya, nah ini sudah. Jadi pujian dan penyembahan itu sangat penting dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Kemudian saudaraku, orang yang mencari Tuhan, kita kembali lagi ya yang dikatakan oleh Amos, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Pujian dan penyembahan itu adalah sebuah karakter bahwa orang itu sungguh mencari Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 33 ayatnya 22 ayat yang ke-26. Mazmur 22 ayat yang ke-26. Firman Allah berkata seperti ini. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Ya. Jadi kalau memuji-muji Tuhan, saudara, seperti Daud, dia melompat-lompat, dia semakin semangat. Kenapa? Karena ada orang yang nonton, karena ada orang yang saksikan, dengan sebuah tujuan supaya orang yang ada di sekelilingnya juga bisa terdampak oleh pujian dan penyembahannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Migdal, saudara, dia menertawai, dia katakan bahwa raja menelanjangi dirinya di hadapan rakyatnya. Apa yang terjadi kepada Migdal, saudara? Dia tidak pernah punya anak sampai selama dia menjadi istri Daud. Perempuan yang tidak beranak, saudara, tidak akan selama. Ya, orang mandul tidak akan sampai ke dalam kerajaan surga. Ini bukan berbicara tentang mandul jasmani, tetapi berbicara tentang mandul rohani. Saudara, mandul rohani, karena 1 Timotius 2 ayat ke-15 jelas dikatakan sana bahwa perempuan akan diselamatkan oleh karena melahirkan anak, tetapi mereka harus bertekun di dalam kekudusan, menjaga diri taat di hadapan Allah. Jadi Migdal, saudara, saya katakan dikasih oleh Tuhan, dia tidak pernah punya anak. Kenapa? Karena dia mencela orang yang memuji-muji Tuhan, karena dia tidak beranak di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, lanjut saudara, saya baca. Ya, kurang terang saudara, saya punya mata melihat. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Ya, kalau cuma sendiri memuji Tuhan, saya sudah alami tadi saudara, seperti biasa-biasa saja. Saya memuji Tuhan di sini cuma pujian saja. Ya, semua doa, saya punya doa saya sampaikan dalam pujian tadi. Ya, saya tidak rasa terlalu tidak merasakan terlalu kuat hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita bersama di dalam sebuah jemaat, di dalam sebuah perkumpulan, saudara, kita memuji Tuhan luar biasa. Karena apa? Saling memberi semangat, ya, saling memberikan motivasi di dalamnya. Sehingga Daud berkata di dalam jemaat yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang-orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang-orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Nah, ini saudara kasih Tuhan, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, sehingga membuat hatinya akan hidup selama-lamanya. Sebab hati ini adalah milik Tuhan. Jadikan hati ini milik Tuhan. Jangan berikan hati ini menjadi milik kuasa kegelapan yang selalu datang. Saudaraku, kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak suka sekali orang memuji Tuhan. Ya, biar saja mereka satu keluarga memuji Tuhan, tidak akan ada urapan di situ. Karena apa? Tidak ada persatuan di situ. Berkat Tuhan hanya akan diperintahkan kepada orang yang bersekutu hidup rukun dan damai dalam sebuah persekutuan yang kuat. Jadi memuji Tuhan udah mari sendiri di rumah berdoa di sana, tidak tetap seperti kosong kita rasa. Tetapi ketika ada dua orang, firman Allah berkata, sepakat demi namaku, apalagi kalau banyak orang,
banyak kali rasakan, sehingga saya ajak saya punya istri, saya ajak saya punya anak-anak, saya ajak saya punya jemaat, mari kita bersekutu kepada Tuhan. Kenapa? Kita memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Dia. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu di sana ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Di sana tidak perlu lagi kita meminta, Tuhan berikan saya ini, berikan saya ini, berikan saya ini. Itu yang kita cari, kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sana kita tidak perlu untuk cari rumah. Di sana tidak perlu kita, seperti yang dikatakan oleh Pak Benyamin beberapa waktu yang lalu, di sana tidak perlu kita mau cari motor. Di sana tidak perlu kita mau cari hal-hal duniawi, karena tidak ada. Yang kita cari di sana yaitu memuji-muji dan menyembah Tuhan, dan kita cari kebenarannya, yaitu kebenaran yang tertulis di dalam kebenaran firman Allah, ya. Dan janji Tuhan, kalau kita sudah melakukan itu, pastilah Dia akan menambahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa lain. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa lain, orang yang tidak mengenal Allah, saudara, mereka mencari kekayaan, mereka mencari ini dan itu. Jadi saudara kasih Tuhan, ini pujian dan penyembahan sangat krusial, sehingga saya tetap berkeyakinan untuk tetap beribadah dalam persekutuan. Saya mengajak kita semua bersama dengan Pak Gembala, kami mengajak jemaat Tuhan yang ada di tempat ini supaya kita tetap setia untuk datang ke tempat ini, sekalipun kami tahu bahwa tidak semua orang akan bertahan, ya, karena firman Allah tidak mungkin gagal. Tadi kita baca apa yang Dia sampaikan tidak mungkin akan kembali sia-sia. Kalau Dia sudah katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu pasti akan terjadi, saudara-saudara. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena itu kita berusaha supaya kita menjadi orang-orang yang dipilih. Bagaimana caranya? Kita mencari Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Sebab pada waktunya nanti Dia tidak berkenan lagi ditemui. Bagaimana caranya? Dia akan berkenan ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Dia, kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kemudian saudara, di dalam segala waktu kita harus mencari Dia. Mazmur 34 ayat 2. Ini kalau kita mau berbicara tentang pujian penyembahan, saudara baca saja di Mazmur. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Amin saudara. Segala waktu. Ya. Baik kita termasuk waktu kita tidur, kita memuji Tuhan. Tidak perlu keluar suara. Ya. Tuhan tahu bahwa kita sementara memuji Tuhan. Tetapi ketika di dalam satu perkumpulan jemaah yang besar, harus kita keluarkan suara kita. Saya ingin meledak-ledak di dalam memuji Tuhan, saudara. Tetapi mau di apa saya punya suara? Sudah 61 malam ini malam, sekalipun ada 2 malam saya tidak khotbah, 3 malam kan. Saya ingin, saudara lihat ketika saya memuji Tuhan, pertama-tama kita mulaikan ibadah ini. Luar biasa saudara, saya punya suara sampai Pak Gembala biasa kaget dengar di bawah. Oh, siapa lagi itu berseru di gereja? Pasti Pak Pendeta Hendra itu yang memanggil lagi nama Tuhan. Haleluya. Karena memang hobinya saya seperti itu saudara. Tetapi saya sangat akui, saya ada datang di jemaat ini. Saya katakan saudara, kalau Bapak Gembala ini telah datang melayani kami, saya merasakan dipulihkan, maka Tuhan juga antar saya kemari supaya jemaat keluarga Gembala di tempat ini dipulihkan juga oleh Tuhan, supaya terjadi nubuat-nubuat yang mungkin kita telah dengar bahwa dari timur akan terjadi kegerakan. Kita harus ambilkan itu saudara, bahwa akan terjadi kegerakan. Tetapi kalau kita beranggap bahwa kita terus ada di barat, ya, karena ingat saudara, di barat itu adalah tempatnya pohon kehidupan. Di sebelah timur itu ada kerub yang menyala-nyala, yang menjaga-jaga, menyambar-nyambar dengan pedang, ya. Dan orang si Adam dan Hawa mereka dihalau ke sebelah timur Eden. Nanti kita akan kembali ke barat. Ya, itu yang disebut firman Allah seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Karena kita tujuannya semuanya akan ke barat. Kita tidak tahu itu di mana itu barat. Kita tidak tahu apa itu sebenarnya surga. Yang kita tahu di surga itu, saudaraku, Yesus adalah matahari, Yesus adalah bulan, Yesus adalah bintang.
yang menerangi, tidak ada malam di sana. Akan terjadi siang terus, tidak ada lapar lagi di sana, tidak ada sakit di sana, tidak ada keluhan di sana, tidak ada hal-hal duniawi lagi di sana. Yang ada di sana hanya pujian dan penyembahan, yaitu air dan anggur, minyak dan anggur. Ia berbicara tentang sukacita dan pujian kepada Tuhan. Ini saudaraku jelas dikatakan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Yang dikatakan segala waktu, setiap waktu. Supaya tidak ada peluang kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Segala waktu kita memuji Tuhan. Kenapa saudara? Kita akan sampai ke sana nanti. Apa sebenarnya itu segala waktu kita memuji Tuhan? Pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Haleluya. Puji-pujian tetap di dalam mulutku. Nah ini ya. Apakah saudara sudah siap menerima? Ini firman Allah, kita berdoa supaya dari yang instan menjadi tetap ya. Karena sebenarnya ini sifatnya instan bagi kita. Harus ada dasar-dasarnya. Kenapa sampai harus kita memuji Tuhan? Bagaimana kita harus menyembah Tuhan? Kenapa sampai kita harus mencari Tuhan dulu? Karena mungkin lagi kesusahan untuk besok, firman Allah yang disampaikan besok lain lagi, supaya semakin kita maju. Maka terjadilah pada malam hari ini ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat lagi ayat yang selanjutnya di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-18. Mazmur 115 ayat yang ke-18. Tetapi ya, kita baca dari ayat 16 Saudara. Dia ulangi itu. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Haleluya, tempatnya kita Saudara. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan. Ya. Manusia itu adalah hidup di dunia adalah debu tanah. Debu tanah adalah benda mati. Ya. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Ya, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Itulah sebabnya tadi dikatakan di dalam ayat yang pembacaan sebelumnya, bahwa puji-pujian selalu ada di dalam mulut kita. Kita akan memuji Tuhan pada segala waktu, dan puji-pujian mulut kita selalu akan ada keluar puji-pujian kepada Tuhan. Kenapa? Karena di mulut kita ini ada lidah, ya, dan lidah ini yang bisa membatalkan setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Kemudian saudaraku, di dalam perhimpunan Mazmur 119, kenapa sampai harus ibadah? Mazmur 109 ayat yang ke-30. Mazmur 109 ayat ke-30. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Amin saudara. Haleluya. Aku akan memuji-muji Dia di tengah orang-orang banyak. Jadi hanya seperti orang gila, orang yang tidak beres yang seharusnya. Kalau macam saya tadi siang sendiri, tetapi biar saja saya seperti Hana, disebut oleh Eli orang gila. Tetapi urusan saya dengan Tuhan, saya datang tadi, tapi saya merasa saya seperti orang gila. Kenapa? Karena saya memuji Tuhan sendiri. Tetapi ini harus memuji Tuhan di antara orang-orang banyak, di dalam sebuah perkumpulan. Mustahil kita akan beribadah, mustahil kita akan memuji Tuhan sendiri. Itu selalu dilakukan juga oleh orang-orang lain, asal tahu lagu rohani. Tetapi ketika kita dalam sebuah perkumpulan, saya dengarkan. Karena apa saudara? Di dalam pujian itu selalu ada perkataan firman. Puji-pujiannya Pantekosta, puji-pujiannya anak Tuhan, semua diambil dari Alkitab, diciptakan, digubah menjadi sebuah lagu. Sehingga secara tidak langsung, ketika Ibu Damaris menyanyi di samping saya dengarkan firman, sehingga saya tergairah, ya, saya merasa terkontaminasi dengan pujiannya, membuat saya semakin semangat. Apalagi ketika lihat, ya, Pak Gembala sudah melompat-lompat, bersorak, memuji memuliakan nama Tuhan, akhirnya saya menjadi hidup juga, saya menjadi semangat juga untuk memuji Tuhan. Sampai tadi kemarin malam saya katakan bahwa memuji Tuhan itu adalah obat yang manjur. Hati yang gembira, hati yang ceria adalah obat yang manjur. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit, yaitu daun-daun
Saudara, luar biasa, saudara. Ya, masih ada ayatnya, tapi kita akan lihat dalam Kisah 2 ayat yang 46 dan 47. Kisah 2 ayat 46 dan ayat yang ke-47. Celaan kepada orang Efesus, kamu telah kehilangan kasih yang semula. Sebenarnya celaan itu bukan hanya kepada orang Efesus, kepada gereja Tuhan yang sekarang. Haleluya. Kita telah kehilangan kasih yang semula. Ayat yang ke-46. Dengan bertekun, ya ingat, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Sedangkan ingat saudara, firman Allah berkata bahwa mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Tetapi di sana mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Bait Allah itu saudara berbicara dalam sebuah perkumpulan umat-umat Tuhan. Memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing. Karena itu roti dipecah-pecahkan, dibagi kepada kita. Rumah, diri kita ini adalah rumah Allah. Sehingga kita menikmati roti. Roti bukan berbicara tentang makanan yang kita selalu makan, tetapi roti itu berbicara tentang kebenaran firman Allah yang ditawarkan oleh Yesus di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-56 dan 57. Akulah roti yang turun dari sorga, karena itu makanlah aku maka kamu akan hidup. Roti itulah yang dipecah-pecahkan, yaitu firman Allah. Kita saling membagi kebenaran firman Allah. Haleluya. Supaya ketika kita makan firman Allah, ya kita merasa kenyang. Merasa kenyang yang seperti apa? Kenyang rohani, bukan kenyang secara jasmani. Saya lupa lapar saudara kalau saya dengarkan firman Tuhan yang memang betul-betul diurapi oleh Tuhan. Ya, saya jadi lupa lapar. Ya. Nah, kemudian selanjutnya mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ya, secara bergilir. Ya, seperti kita lakukan setiap mungkin awal bulan Milaki nanti minggu depan ini saudara. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayo, hati-hati saudara. Dengan gembira ya, kembali lagi hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Luar biasa. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terjadi 100 tahun yang lalu, ketika pertama para pioner, pendahulu Pantekosta masuk di sini, mereka masuk dengan urapan, mereka memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Saudara, pelayanan tentang pujian penyembahan sungguh luar biasa kalau ada orang dikaruniai untuk melakukan pelayanan itu. Tetapi siapa mereka yang dikaruniai? Ini firman Allah berkata, asal ada pujian di dalam mulut kita, asal ada puji-pujian di dalam segala waktu hidup kita, saudara, kita telah diberikan karunia itu sebenarnya dalam diri kita. Itu yang disebut jangan lalai melakukan karunia yang ada padamu, yaitu karunia untuk memuji Tuhan. Semua manusia diberikan karunia untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena Allah memilih kita untuk menjadi pohon yang berbuah, dan buah kita itu tetap di mana daunnya selalu memuji-muji memuliakan nama Tuhan, yang disebut di dalam Wahyu 22 ayat yang kedua, untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena sakit rohani, sudah malas memuji Tuhan, sudah malas menyembah Tuhan, sudah malas mengagungkan Tuhan. Haleluya. Ya, ini saja hampir tidak habis saudara kita bahas. Apalagi kalau kemudian Efesus 5 ayat yang ke-17 sampai 20. Efesus 5 ayat 17 sampai ayat 20. Di sana pasti dikatakan jangan kamu bodoh. Ya, tidak lama lagi saudara, seperti Pak Gembala biasa bilang, tidak lama lagi. Efesus 5 ayat 17 sampai ayat 20 berkata begini. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, bukan nanti kita pintar, ya, tetapi jangan kita bodoh juga, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan, saudara? Ayatnya yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin saudara. Jangan kamu bodoh. Apa yang kita mau lakukan, kita
bermazmur bagi Allah, kita memuji memuliakan namanya, kita naikkan kidung-kidung pujian untuk menghormati Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ayat yang ke-20, lihat, ucaplah syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang disebut oleh Yesus, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kalau orang mau khotbah, orang-orang yang benar diurapi oleh Tuhan, hanya dengan Matius 6 ayat yang ke-33 saja dia mau khotbah, terlalu banyak kaji-kajiannya di dalam, termasuk terlalu banyak dia punya tafsiran-tafsiran yang luar biasa di dalam, saudara. Ini supaya jangan kita bodoh, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Yaitu bermazmur bagi Dia, menaikkan puji-pujian kepada Dia, mengagungkan Dia, menaikkan kidung pujian kepada Dia, bersyukur kepada Dia. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita ini. Kenapa, saudaraku? Tadi saya katakan di dalam kebenaran firman Allah bahwa Allah akan datang membinasakan kita dengan api. Karena apa? Ada umpan dari balik api itu. Kita lihat dulu di dalam Yesaya pasal yang ke-64. Ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-10. Kita baca dari ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, ya. Itu tadi kota-kota tempat penyembahan yang saya sebut tadi malam, ya. Itu masih di dunia namanya. Sudah menjadi padang gurun, itu berbicara tentang jalan ke surga, jalan ke tanah Kanaan. Sion sudah menjadi padang gurun, ya. Sion adalah tempat orang menyembah Tuhan, sudah menjadi padang gurun. Padang gurun adalah jalan menuju ke tanah perjanjian. Yerusalem sunyi sepi. Kenapa, saudara? Bait kami yang kudus atau bait Allah dan agung, tempat nenek moyang kami memuji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Ini yang ditangisi oleh Yesus dalam Matius 24. Dia melihat Yerusalem. Dia mengatakan bahwa ini tidak akan ada nanti batu yang akan tetap tinggal pada tempatnya. Semua akan hancur. Sehingga dia berani berkata, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Itulah yang disebut, saudara, sebagai jalan. Itulah sebagai padang gurun. Itulah sebagai padang belantara. Ketika dia merombak dalam 3 hari, sehingga Yesus satu-satunya jalan menuju kepada kerajaan sorga. Yesus adalah jalan-jalan menuju kepada tanah perjanjian, yaitu padang gurun yang dilalui oleh Musa dan orang Israel. Saudaraku, selama 3 hari perjalanan jauhnya, tetapi buktinya mereka harus melalui 40 hari, ya, 40 tahun. Musa naik di Gunung Sinai selama 40 hari. Saudara, kalau saudara tahu rahasia siapa sebenarnya Musa, siapa sebenarnya Elia, haleluya, sungguh luar biasa, saudaraku. Kenapa sampai Tuhan mengatakan, aku menjadikan Musa sebagai Allahnya Firaun? Kalau saudara tahu siapa sebenarnya itu Musa dan siapa itu Elia, sehingga ketika Yesus naik di atas gunung, dia harus dipermuliakan di sana bersama dengan 2 orang itu, dan yang akan datang kembali untuk memberikan mana dan memberikan pakaian untuk menjadi saksi pada panggilan terakhir, yaitu Musa dan Elia. Musa memberikan makanan dan Elia memberikan air, memberikan pakaian. Haleluya. Musa diambil dari air, Yesus disebut sebagai anak Allah ketika dia keluar dari air. Saya sungguh bersukacita, saudara, di hadapan Tuhan ketika sebuah firman Allah. Saya bilang selalu, siapakah saya ini Tuhan? Kenapa Musa harus diambil dari air? Apa arti kata Musa diambil dari air? Apa arti kata Elia? Elia itu adalah Allah Bapa. Artinya di dalam bahasa Ibrani. Sehingga ada orang yang salah paham ketika Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Mereka berkata, dia berseru memanggil Elia. Haleluya. Ingat, firman Allah di dalam kitab perjanjian lama itu adalah nubuatan yang harus disingkapkan. Itu adalah bayangan, itu adalah samar-samar yang dilihat oleh orang buta ketika dicelikan matanya pertama, nanti ditumpangkan tangan kedua oleh Yesus, baru dia melihat yang nyata, yaitu kedatangan Yesus yang sempurna di dalam dirinya. Samar-samar itu apa? Hukum Taurat adalah samar-samar, adalah bayang-bayang tentang Allah, tentang Yesus. Tetapi Yesus datang, dia dipanggil dari air.
Elisa dan seperti Elia. Saudara, siapa sebenarnya Musa? Kenapa Musa tidak harus masuk ke tanah Kanaan? Kenapa Musa harus tidak masuk ke tanah Kanaan? Kenapa Elia harus terangkat ke surga? Saudara, di surga yang ada yaitu orang yang kudus. Kenapa sampai kedua manusia ini mereka tidak ditemukan jasadnya? Itulah sebabnya dikatakan makanan dan pakaian. Asal ada makanan yang diberikan oleh Musa di padang gurun. Kemudian pakaian yang diberikan oleh Elia kepada Elisa. Kenapa Elisa mati? Saudara, karena dia hanya menggunakan pakaian yang diberikan oleh Elia. Dia mati oleh karena penyakit borok-borok. Saudara, pujian dan penyembahan sungguh luar biasa. Tadi di sana kita baca sebagai umpan api. Ya, umpan api. Karena itu umpan api dalam Filipi, kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku. Ayat yang ke-10. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lidah ini adalah sumber dari api. Lidah inilah yang menjadi umpan api. Kenapa saudara? Karena di dalam lidah ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Karena itu kita lihat di dalam Yakub pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-6. Yakub pasal 3, Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9 dan kita baca kedua itu ayat yang ke-6. Yakub pasal 3 ayat 9. Dengan lidah, ya kita baca saudara dari ayat 6 saja langsung sekaligus. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, jadi lidah itu adalah umpan yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 64 tadi ayat yang ke-11, yang disebutkan di dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-6 bagian B. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Saudara bisa lihat di postingan saya waktu Esra video saya dengan burung yang dibawa itu. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan Allah, yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara kekasih Tuhan, mari kita kembali kepada cinta kita yang semula. Ketika kita pertama dipanggil oleh Tuhan untuk datang menjadi puji-puji, pemuji, penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita tinggalkan semua dasar-dasar kita yang ada, yaitu bagaimana kita tidak menjadikan dulu bumi ini tahtanya Allah, tempat tumpuan kakinya. Kita tidak menjadikan kehendaknya di bumi ini seperti yang terjadi di surga. Kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita menjaga diri sehingga firman Allah berkata tadi, puji-pujian harus terjadi segala waktu, dan puji-pujian harus tetap di dalam mulut kita. Karena apa? Karena mulut kita di sana ada lidah. Lidah ini sangat berbahaya. Dia ini adalah api yang datang menghanguskan. Sekalipun lidah disebutkan adalah umpan untuk api neraka, tetapi oleh lidah bisa membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Oleh karena lidah bisa kita kehilangan dari urapan Allah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oleh karena lidah membuat kita terjerumus
Bagaimana ketika Bapak Pendeta Leonardo Tiko Alu datang pimpin puji-pujian KKR pada tahun 2004, pada bulan 8 lalu. Saudaraku yang disentuhan tahun 2004, ketika saya sementara patah tangan, di saat itu terjadi mujizat hanya dengan memuji Tuhan. Saya punya tangan yang patah ini bisa saya angkat memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada semangat, ada gairah, ada sukacita di dalamnya. Ketika saudaraku firman Allah berkata, hati yang semangat, hati yang penuh ceria adalah obat yang manjur, yang menyembuhkan segala penyakit. Itulah sebabnya puji-pujian. Kita utamakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Baik di dalam pujian, menaikkan pujian, kidung pujian, menaikkan mazmur, menaikkan penyembahan kita, menaikkan doa, semuanya terarah kepada Tuhan. Maka pasti hal-hal jasmania, hal-hal lahiriah Tuhan akan tambahkan. Itu yang dijanjikan Tuhan akan tambahkan kepada kita. Saudaraku, sekalipun juga harus kita minta, karena tidak salah kalau kita minta kepada Tuhan, karena Dia berkata mintalah. Tetapi ingat, jangan kita hanya menyikapi bahwa yang diminta itu, kita lihat seperti Raja Salomo, dia meminta hikmat, dia tidak meminta kekayaan, tetapi diberikan kekayaan oleh Tuhan, dia tak terhingga. Itu yang terjadi dalam hidup ini. Kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita diberikan, saudaraku, sebuah hati yang baru, sebuah bibir yang baru, sebuah lidah yang baru, yaitu lidah yang hanya selalu keluar berkat, memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Maka akan terjadi mujizat, akan terjadi kegerakan di dalam hidup kita. Maka kita akan melihat Yesus akan beracara, memulihkan pelayanan tempat ini, memulihkan kota Jayapura, memulihkan provinsi Papua, dan memulihkan Indonesia, memulihkan semua yang ada di dalam benak pikiran kita, yang kita sampaikan dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan melawat dan memulihkan bangsa dan negara kita. Dunia ini dilawat oleh lawatan Allah yang luar biasa. Bagaimana kita undang hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan, maka kita akan melihat Allah akan bekerja, karena Dia bertata di atas puji-pujian kita. Dan ketika kita berdiri di hadapan altarnya, kita berdiri di hadapan hadiratnya, jangan pernah kita duduk, jangan pernah kita, saudaraku, akan berhenti dari berdiri sampai Dia menjawab setiap pujian penyembahan kita. Sehingga kita akan mengatakan, aku berdiri di altarmu, aku berdiri di hadapan tahtamu, seperti seorang prajurit, seperti seorang hamba yang datang menghadap kepada rajanya. Dia akan berdiri untuk menunggu titah di hadapan dari rajanya. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, tetapi bisa juga kita bersujud di hadapan Tuhan, meminta supaya Dia bertata di atas pujian itu, turun untuk menyentuh lidah kita, turun untuk menjamah mulut kita, seperti si Yesaya disentuh dia punya ujung lidah, sama seperti Musa, saudaraku, dia bisa menjadi pandai berbicara. Kenapa? Karena Allah yang mengutus dia. Sekalipun dia jadikan Harun untuk menjadi penggantinya sebagai nabinya, untuk menyampaikan kebenaran kepada Firaun. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita ketika Allah menyentuh ujung lidah kita. Haleluya. Bagaimana caranya Dia menyentuh? Dengan pujian dan penyembahan yang selalu keluar dari mulut kita. Kita arahkan kepada Tuhan, maka kita akan melihat pemulihan terjadi di tempat ini. Haleluya. Kiranya firman Allah pada malam hari ini, yang bukan benar-benar bukan instan firman Allah saat ini, saya merasakan hadiratnya, saya betul merasakan suara Tuhan. Dia berikan kepada jemaat di Mawar Salom, mulai dari gembala, ibu gembala, sampai kepada semua yang setia hadir pada malam hari ini. Engkau akan dipulihkan ketika kita memberikan lidah ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Dia, meminta kepada Dia segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.